10 Kisah Horor Nyata, Volume 7, Kisah 1. Saat aku berusia 15 tahun, aku punya pacar pertamaku. Kami tinggal di daerah perumahan kelas atas, jalanannya sangat tenang dan damai. Pacarku, Casey, juga tinggal 2 blok dari rumahku, jadi aku bisa jalan kaki ke rumahnya hampir setiap malam. Suatu malam Kamis saat liburan, ketika aku tidak ada kegiatan, aku mulai berjalan kaki menuju rumah Casey. Saat itu sudah larut malam, tapi aku tidak punya jam malam, jadi tidak masalah. Tapi tak lama kemudian, aku merasa mulai mendengar suara-suara di sekitarku. Dan ketika aku bilang di sekitarku, maksudku sebagian besar dari belakangku. Pertama kali aku mendengarnya, itu adalah suara semak-semak yang digoyangkan sedikit. Aku hanya menoleh sebentar tanpa berhenti. Aku hanya mulai berjalan sedikit lebih cepat. Ketika sampai di blok berikutnya, aku mendengar suara lain, ranting atau dahan kecil yang patah. Kali ini aku berhenti dan berbalik. Yang kulihat hanyalah jalanan yang kosong dan semak-semak yang berjajar di sepanjang setiap properti, memisahkan trotoar dari halaman orang-orang. Intinya, di samping jalan ada barisan semak-semak yang tinggi dan aku tidak melihat siapapun atau apapun yang bisa membuat suara-suara aneh itu. Aku mempercepat langkahku lebih lagi dan aku sudah mendekati rumah Casey. Tentu saja, ada suara lain lagi, kali ini lebih seperti langkah kaki. Langkah kaki cepat dan ringan. Aku berbalik lagi tanpa berhenti. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Sekarang aku sudah bisa melihat rumah Casey. Aku menelpon dan dia langsung mengangkatnya. Aku memberitahunya betapa takutnya aku karena aku terus mendengar suara-suara. Aku berjalan mengelilingi semak-semak yang mengelilingi jalan masuk rumahnya dan melangkah masuk ke halaman. Aku melihatnya menatap keluar jendela kamar tidurnya di lantai atas. Dia melambaikan tangan kepadaku sambil tetap menelepon, dan aku membalas lambaiannya. Lalu dia bertanya, "Siapa laki-laki di belakangmu itu?" Aku langsung berbalik dan melihat seorang pria dewasa berjalan membungkuk sekitar 3 meter di belakangku. Aku berteriak dan berlari menuju pintu, lalu mulai menggedornya dengan keras. Pria itu meraihku dan mencoba mencekik leherku, tapi dia melepaskan dan melarikan diri dengan sangat cepat. Ibu Casey membuka pintu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia membiarkanku masuk dan membanting pintu saat Casey berlari mendekat. Aku terengah-engah dan jantungku berdetak 1000 kali semenit rasanya. Ibu Casey memelukku, menanyakan beberapa hal, lalu menelepon polisi untuk memperingatkan tentang pria berbahaya yang berkeliaran di kota. Ibu Casey membiarkanku menginap malam itu untuk alasan yang jelas, dan dia mengantarku pulang keesokan harinya. Kisah 2. Malam itu adalah malam badai yang mengerikan. Semua orang di keluargaku sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Aku di kamarku menonton TV, orang tuaku di ruang tamu menonton acara komedi, dan kakakku bermain video game di lantai atas. Aku biasanya menikmati malam badai seperti ini karena membuatku merasa rileks. Aku sedang rileks sampai ada benturan dahsyat di jendelaku. Aku melompat dan melihat keluar. Ada seseorang di luar jendelaku, tapi banyaknya hujan yang mengguyur jendela membuat wajahnya agak kabur. Dia mulai menggedor jendelaku. Kedengarannya seperti dia berteriak minta tolong. Aku membuka jendela sedikit celah, dan dia berteriak masuk, "Biarkan aku masuk, aku terluka." Hujan begitu deras, aku harus berteriak padanya untuk datang ke depan. Lalu aku menutup jendelaku. Aku berlari keluar ke ruang tamu untuk memberitahu ayahku bahwa ada seorang pria yang tampaknya dalam kesulitan berteriak minta tolong di luar. Dan kemudian datanglah ketukan dan teriakan minta tolong di luar pintu depan kami. Ayahku hendak membuka pintu depan, tapi aku menghentikannya. Aku bilang tunggu, karena aku tidak yakin apakah itu ide yang bagus. Lalu telepon berdering, dan di TV tertera ID penelpon tetangga sebelah kami. Ayahku berlari mengangkatnya. Ketika aku mendengarnya berkata, "Tidak mungkin, aku tahu ada yang tidak beres."
Dia menutup telepon dan berkata, "Jauhi pintu." Dia tidak menjelaskan alasannya. Dia hanya pergi ke jendela untuk mengintip ke teras depan. Di sanalah dia bilang melihat seorang pria berjongkok menggedor pintu, memegang semacam alat tajam besar. Ayahku berteriak melalui pintu depan kepada pria itu untuk pergi sebelum polisi tiba. Lalu dia benar-benar menelpon polisi. Akhirnya, pria di luar menyerah dan dia menghilang saat kami memeriksanya lagi. Ketika ayahku menelepon tetangga, tetangga itu memberitahu ayahku bahwa dia melihat seorang pria berpenampilan seperti tunawisma mengobrak-abrik gudangnya dan keluar dengan kapak besar. Polisi menemukan pria gila itu berkeliaran di jalanan dan berita itu dimuat di koran beberapa hari kemudian. Kisah 3. Suatu malam, ketika aku masih sangat kecil, aku sedang di ruang tamu menonton kartun favoritku. Aku menyetel TV cukup keras, tapi aku merasa bisa mendengar ibuku memanggil namaku dari lantai bawah. Aku membalas, "Apa?" Dia tidak menjawab, jadi kurasa dia tidak mendengarku. Aku mendengar dia memanggilku lagi, jadi aku pergi ke ruang bawah tanah. Lampunya mati, jadi di tengah jalan menuruni tangga, aku memanggil ibuku. Dia tidak menjawab. Aku tidak tahu dari mana dia memanggilku, tapi satu hal yang pasti, dia tidak ada di ruang bawah tanah. Aku mulai naik kembali tangga, tapi sebelum aku sampai di anak tangga teratas, aku mendengar suara ibuku lagi dari ruang bawah tanah memanggil namaku. Aku melihat ke dalam kegelapan pekat. Aku berlari kembali ke anak tangga teratas, menyalakan lampu, dan berjalan kembali setengah jalan mengintip ke dalam ruang bawah tanah. Aku tidak melihat ibuku dimanapun di sana. Tiba-tiba, aku merasa sangat ketakutan. Aku berlari menaiki tangga sambil menangis memanggil ibuku. Dia datang tergesa-gesa menuruni tangga dari lantai atas, dan aku menangis padanya bahwa ada sesuatu yang memanggilku dari lantai bawah yang suaranya persis seperti dia. Dia bersumpah kepadaku bahwa dia tidak memanggilku. Dia turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksa dan membuatku merasa lebih baik, tapi aku tidak merasa lebih baik. Aku yakin dia tidak percaya padaku. Kenapa juga dia harus percaya? Aku masih anak kecil, tapi aku tetap tahu bahwa aku mendengar apa yang kudengar. Kisah 4. Aku tumbuh besar di California selama 14 tahun pertama hidupku. Lingkungan kami bukanlah yang terbaik, terutama karena itu adalah daerah tempat geng Crips dikenal bermukim. Jika kalian tidak tahu, Crips adalah anggota salah satu geng jalanan terbesar di Los Angeles. Sahabatku yang selalu kupanggil Stevie D tinggal 2 rumah dari kami. Kami punya teman-teman lain tentu saja, tapi kami sering nongkrong berdua saja. Kami biasanya bersepeda keliling kota bersama atau bermain video game, hanya kegiatan anak-anak biasa. Saat kami berusia 12 tahun, kami bersepeda keliling lingkungan suatu malam dan memutuskan untuk mengunjungi rumah kosong yang terkenal. Sudah tidak berpenghuni selama bertahun-tahun karena tidak ada yang mau membelinya entah kenapa. Ketika kami tiba dengan sepeda di depan rumah, Stevie menunjuk ke jendela dan berkata, "Lihat." Aku mendorong sepedaku sedikit lebih dekat ke jendela dan memfokuskan pandanganku padanya. Aku bisa melihat seseorang mengintip dari jendela. Aku tidak bisa memastikan apakah mereka melihat kami atau tidak, tapi itu jelas wajah seseorang yang berada di antara gorden. Ini sangat aneh, mengingat tempat itu sudah tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Kami bergerak sedikit lebih dekat, masuk ke halaman kosong sebenarnya. Setelah mendekat, ternyata itu tampak seperti dekorasi Halloween atau semacamnya, seperti kepala palsu. Ini berarti seseorang telah menyusup ke dalam rumah untuk meletakkannya di sana. Stevie D dan aku, sebagai anak-anak nakal seperti dulu, punya ide untuk menyelinap masuk melalui belakang entah bagaimana dan memeriksa tempat itu. Kami menyembunyikan sepeda kami di samping rumah di balik semak belukar yang rimbun, lalu menyelinap masuk ke halaman. Yang mengejutkan kami, pintu belakang sudah tidak terkunci. Tapi setelah kami pikir-pikir, itu tidak terlalu mengejutkan, mengingat sepertinya seseorang sudah masuk untuk meletakkan kepala palsu itu di sana. Kami melangkah masuk ke rumah, tapi kami tidak ingin menyalakan lampu dan mengungkap fakta bahwa kami ada di dalam rumah.
Di sana gelap, tapi tidak gelap gulita. Jadi kami bisa berjalan di dalam rumah. Kami sampai di ruang tamu terlebih dahulu karena kami ingin melihat kepala palsu itu di jendela. Namun, bau di ruangan itu sangat tidak enak. Aku mengambil kepala itu dari ambang jendela dan langsung menjatuhkannya serta berteriak. Aku menjatuhkannya bukan karena beratnya yang mengejutkan, tapi karena rasanya juga seperti kulit asli. Aku melihat cairan gelap mengalir keluar dari bagian bawah kepala yang kini ada di lantai. Itu darah. Itu adalah kepala manusia sungguhan. Ada 2 retakan di langit-langit di atas kami. Stevie dan aku saling memandang dengan mulut ternganga. Kami berlari menuju pintu belakang dan naik sepeda kami untuk segera pergi dari sana. Siapapun di lingkungan terdekat, kami segera mengetahui bahwa kepala itu adalah milik korban Crips yang rupanya meletakkan kepala itu di sana sebagai semacam pesan. Aku rasa tidak ada yang tahu cerita lengkapnya, tapi kemungkinan besar siapapun yang meletakkan kepala itu masih ada di dalam rumah karena Stevie dan aku berdua mendengar suara retakan di langit-langit di atas kami seolah-olah seseorang sedang turun. Kisah 5. Kakekku baru saja menceritakan sebuah kisah kepadaku. Itu tentang suatu malam dia mengajak anjingnya jalan-jalan. Dia dulu punya seekor anjing Boston Terrier kecil bernama Sherry yang dia namai dari seorang teman lamanya yang meninggal dunia. Kakekku tinggal sekitar 2 jam dari kami di sebuah peternakan dan tidak banyak hal terjadi di sana. Dia tinggal bersama istrinya, Marian, yang dia nikahi sekitar 15 tahun yang lalu. Setiap hari, Marian akan mengajak Sherry jalan-jalan di pagi hari dan kakekku akan mengajaknya jalan-jalan di malam hari. Pada jalan-jalan rutin saat matahari terbenam, kakekku sedang berjalan bersama Sherry menyusuri jalan tanah biasa yang membentang di sepanjang hutan di samping properti mereka. Kakekku berpapasan dengan orang lain di jalan setapak yang secara naluriah digonggong dan ditarik oleh Sherry, seperti kebanyakan anjing saat melihat orang asing. Kakekku menyapa orang asing itu yang mengenakan hoodie besar, tapi orang asing itu hanya berjalan lewat tanpa menoleh sedikit pun. Jadi dia dan anjingnya terus berjalan. Namun, Sherry terus menoleh ke belakang sesekali dan menggonggong. Kakekku akan menyuruhnya diam dan menarik talinya agar dia terus berjalan. Akhirnya, kakekku berbalik untuk melihat apa yang digonggongi Sherry. Orang asing yang berpapasan dengannya beberapa menit sebelumnya sedang menguntitnya dari balik pohon di kejauhan. Kakekku memutuskan untuk mempercepat langkah secepat mungkin. Di usianya yang sudah tua, dia selalu membawa semprotan merica di saku mantel besarnya sebagai jaga-jaga. Dia semakin dekat ke rumah ketika tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik daun di tanah, hanya beberapa inci di belakangnya. Tapi sebelum dia bisa berbalik, dia merasakan kehangatan sarung tangan menutupi mulut dan hidungnya, mencegahnya berteriak atau bernapas. Kakekku bilang dia bisa mendengar Sherry menggonggong dan menggigit orang asing itu, yang mungkin membantu melonggarkan cengkraman pria itu sedikit. Kakekku bilang dia berjuang untuk mengambil semprotan merica dari sakunya, tapi ketika berhasil, dia menyemprotkannya setidaknya 10 kali, dan terus menyemprotkannya bahkan setelah pria yang memegangnya melepaskan diri dan mulai berteriak. Kakekku berlari secepat mungkin untuk melarikan diri kembali ke rumahnya. Dia baik-baik saja. Kisah 6 tahun lalu, seorang pria datang ke pintu rumahku sekitar jam 9 malam. Dia mengetuk pintu, jadi aku memanggil ibuku dan dia keluar untuk melihat siapa itu. Ngomong-ngomong, kami tinggal di daerah pedesaan, jadi kunjungan selarut itu sangat tidak biasa dan aneh. Pria itu berbicara dengan ibuku tentang bagaimana dia sedang membuka bisnis, bertanya apakah ibuku menyukai produk buatan Amerika, lalu memberinya wadah Clorox sebagai sampel. Dia kembali ke minivan-nya dan membukanya untuk mengambil, konon, sebuah penyedot debu. Ibuku melihat 5 pria lain duduk di dalamnya. Dia menyuruhku lari mengambil ponselku karena kami tidak punya telepon rumah.
Aku tidak bisa menemukannya, jadi aku mengambil pisauku dan berdiri di sudut. Dia melemparkan wadah itu keluar dan menyuruh mereka pergi dari propertinya, serta mengatakan bahwa dia akan menelpon polisi. Mereka melaju kencang dari jalan masuk dan kami tidak pernah melihat mobil itu lagi. Kisah 7. Aku selalu menyukai olahraga ekstrim sejak kecil, mendaki gunung, parasailing, selam scuba, meskipun aku selalu menjadi pemain ski yang antusias. Aku akan pergi bermain ski ke utara setidaknya 10 kali setiap musim, kadang dengan teman, kadang sendirian. Temanku yang akan kupanggil Q setuju untuk ikut ke utara dan berkemah denganku agar kami bisa melakukan ski lintas alam yang pada dasarnya adalah bermain ski di daerah terpencil yang tidak ditandai atau tidak dipatroli di luar batas resort ski. Itu adalah perjalanan 3 jam, lalu cukup banyak perjalanan off-road untuk sampai ke tempat bukit-bukit itu berada. Aku memarkir trukku di dasar area yang tampak bagus penuh bukit. Tapi aku juga berhenti di sana karena aku tidak bisa berkendara lebih jauh lagi karena terlalu banyak pohon. Q dan aku kemudian mulai menurunkan semua barang kami dari belakang truk, termasuk peralatan ski dan perlengkapan berkemah. Lalu kami mendaki sekitar 1/4 mil, sekitar 400 meter, yang merupakan pekerjaan yang luar biasa dengan semua barang yang kami bawa. Kami menemukan tempat yang sempurna untuk mendirikan kemah, tepat di dekat dasar tanjakan, dan di sedikit area terbuka di antara pepohonan. Mendirikan tenda dan membongkar kantung tidur serta peralatan kami adalah prioritas utama. Setelah semua itu selesai, kami mulai mendaki bukit untuk menjelajahi area tersebut. Kami cukup banyak mendaki, tapi juga banyak bermain ski. Pada satu titik, Ki dan aku terpisah saat bermain ski menuruni bukit yang lebih besar. Aku berasumsi akan bertemu dengannya di dasar atau akan menemukannya nanti. Aku memeriksa walkie-talkie untuk melihat apakah dia akan menjawab, tapi dia tidak menjawab, yang berarti dia mungkin masih meluncur ke bawah. Pada suatu saat ketika aku berjalan dengan ski di dasar bukit, aku berpapasan dengan seseorang. Pemain ski lain. Dia terdengar sangat ramah di balik masker skinya, menanyakan di mana bukit terbaik dan apakah kami berkemah dan sebagainya. Dia memiliki ski yang diikat ke ransel oranjenya. Aku menunjuk ke bukit yang baru saja aku turuni dengan ski dan juga menunjuk ke arah kami mendirikan kemah. Dia bilang dia dan istrinya sedang mencoba mencari tempat yang bagus untuk berkemah dekat orang lain dan bertanya apakah aku bisa membawanya ke tempat perkemahanku. Meskipun aku tidak ingin kembali jauh ke sana, aku merasa harus menjadi seorang Samaria yang baik dan membantu pria ini dan istrinya. Aku mengeluarkan walkie-talkie-ku lagi dan berkata ke speaker kepada Q bahwa aku akan kembali ke tempat perkemahan sebentar. Aku mulai memimpin pria yang ada di belakangku ketika tiba-tiba aku mulai mendengar suara statis dari ujung walkie yang lain. Sepertinya seseorang, mungkin Q, mencoba berbicara denganku, tapi koneksinya buruk sekali. Tidak ada yang bisa kulakukan mengenai itu, kecuali kembali ke bukit ini nanti. Butuh waktu yang cukup lama untuk mendaki dan berbincang-bincang kecil dengan pria itu sebelum kami mencapai tempat perkemahan. Aku berbalik kepadanya dan tersenyum di balik masker skinya, yang langsung kusadari tidak ada gunanya. Dia terdengar sangat berterima kasih untuk dirinya dan istrinya. Lalu aku akhirnya bertanya, "Di mana istrimu?" Dia tidak menjawab. Dia mulai berjalan mendekatiku. Awalnya aku tidak memikirkannya, tapi entah kenapa, sesuatu tentang ski dan ranselnya langsung menarik perhatianku. Itu milik Ki. Untuk sepersekian detik aku berpikir, apakah ini Ki? Apakah dia mengerjaiku? Tapi itu tidak mungkin, suaranya terlalu berbeda dari Ki. Pria itu hanya berjarak beberapa kaki dariku saat ini, dan dia mempercepat langkahnya dengan pendekatan yang lebih mengintimidasi. Aku panik dan melompat ke dalam tenda untuk mencari pistol suar di tasku. Pria itu meraih kakiku yang menjulur keluar dari tenda, lalu aku merasakan sakit yang tajam dan intens di kakiku, seperti sengatan listrik yang parah, diikuti oleh sensasi panas membakar.
Aku berteriak kesakitan saat aku berhasil menarik keluar pistol suar, menyingkirkan pintu tenda, dan mengarahkannya ke pria itu. Dia segera mundur dengan tangan di udara, dan saat itulah aku menyadari pisau tertancap dalam di kakiku. Aku memerintahkan pria itu untuk memberitahuku di mana temanku. Dia menjawab dengan cepat, mengatakan dekat dasar bukit tempat dia menemukanku. Aku menyuruh pria itu untuk diam, sementara aku menelepon 911 untuk meminta penyelamatan segera. Tapi, pria itu melarikan diri dengan cukup mudah saat aku sedang menelepon. Tidak banyak yang bisa kulakukan dengan satu tembakan pistol suar. Aku merasa seperti menunggu di sana dalam dingin dengan kakiku yang berdarah selamanya, sampai akhirnya suara helikopter penyelamat yang menenangkan melintas di atasku, dan aku menembakkan pistol suarku. Aku tidak percaya aku benar-benar dijemput oleh helikopter, di mana aku membantu menemukan temanku terbaring di salju di tengah bukit. Dia tidak sadarkan diri, dan dia juga ditusuk 2 kali di kaki lalu dirampok. Dia mencoba berbicara denganku melalui walkie-talkie saat dia mulai kehilangan kesadaran, tapi koneksinya buruk. Kami berdua pergi ke rumah sakit, tapi kami baik-baik saja hari ini. Kisah 8. Aku tinggal di sebuah kota kampus kecil. Kompleks apartemenku bisa dicapai dengan berjalan kaki dari area bar/pusat kota. Suatu malam, di hari kerja, aku keluar ke teras depan untuk merokok 1 atau 2 batang. Aku begadang belajar. Aku membawa buku teksku dan berbaring di tangga sambil merokok. Seorang gadis yang belum pernah kutemui sebelumnya, tapi tinggal di apartemen sebelah di lantai dasar, pulang dari pusat kota. Dia sendirian, dan dari cara jalannya, kau bisa tahu dia baru saja minum. Dia masuk ke apartemennya dan nyaris tidak sempat menutup pintu sebelum seorang pria yang entah dari mana datang mengetuk pintunya. Dia membuka pintu dan aku memperhatikan dia memperkenalkan diri. Yang aneh karena saat itu sekitar jam 2:30 pagi. Siapa yang datang ke apartemen gadis asing pada jam segitu? Jadi aku memutuskan untuk tetap di luar dan memperhatikan. Mereka akhirnya berbicara selama lebih dari 10 menit. Dia kemudian mengakui betapa anehnya situasi itu, tapi tidak tahu bagaimana mengakhiri percakapan. Dia melakukan hal-hal paling menyeramkan, seperti dia mengulurkan tangan dan mengelus rambutnya setidaknya 3 kali, dan dia akan mencoba bergerak perlahan mendekat ke arahnya dan pintu. Aku sengaja berisik dengan buku teksku agar dia tahu aku ada di sana, dan dia menghilang dengan mengerikan seperti saat dia datang. Kami menelpon polisi, dan beberapa hari kemudian mereka menyuruhku dan gadis itu duduk dengan seorang seniman sketsa. Begitu sketsa itu dipublikasikan, banjir panggilan masuk. Pria itu ternyata adalah pemerkosa berantai yang mengikuti gadis-gadis sendirian pulang dari bar dan berpura-pura menjadi taksi, menawarkan mereka tumpangan. Gadis ini beruntung karena dia tinggal sangat dekat dengan bar, jadi dia tidak sempat melakukan modus taksinya. Kisah 9. Aku hanya pernah menggunakan Craigslist sekali seumur hidupku. Dan satu-satunya kali aku menggunakannya, aku mendapatkan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Begini ceritanya. Pria itu memasang iklan meja pingpong yang ingin kubeli untuk teman sekamarku dan aku. Kami mengatur waktu agar aku datang mengambilnya malam itu. Aku harus melepas kursi belakang dari trukku agar barang itu muat. Aku berhenti di depan rumah pria itu dan mengiriminya pesan mengatakan aku sudah sampai. Aku melihat pintu terbuka, jadi aku keluar dari trukku dan berjalan cepat ke pintu depannya untuk menyapanya. Aku mengulurkan tangan untuk bersalaman, tapi kurasa dia tidak melihat tanganku. Jadi setelah beberapa detik canggung, aku menurunkan tanganku. Dia berkata dengan suara perokoknya yang dalam untuk mengikutinya ke ruang bawah tanah. Seluruh rumah memiliki bau khas tertentu, bukan bau yang benar-benar buruk atau mengkhawatirkan, hanya bau seperti kapas yang berasap. Kami sampai di ruang bawah tanah, dan di sanalah meja pingpong itu, tepat di tengah ruangan. Tiba-tiba dia berkata, "Oh sial, aku harus mencari bednya." Jadi, dia berlari kembali ke atas dan menyuruhku menunggu di sana. Aku menunggu beberapa saat di sana, berasumsi dia salah meletakkan bednya dan kesulitan menemukannya. Aku mulai mengintai sedikit di ruang bawah tanahnya, melihat foto-foto dan semacamnya.
Aneh sekali, dia punya foto-foto berbingkai yang diletakkan di furnitur, tapi semuanya hanya foto dia, tidak ada anggota keluarga. Ada satu di mana dia setidaknya bersama seekor anjing, tapi hanya itu. Kira-kira 10 menit berlalu dan aku masih terjebak menunggu di sana. Jadi aku mulai semakin ingin tahu. Ada ruang cuci atau penyimpanan di belakang, di ruang bawah tanahnya yang entah kenapa mulai kuperhatikan. Ada laci di mejanya yang tergantung setengah terbuka. Aku menariknya hingga terbuka penuh dan itu menunjukkan foto-foto Polaroid lama. Tapi foto-foto ini mengerikan dan mengganggu. Semuanya adalah foto seorang gadis yang diikat di kursi dan mulutnya ditutup dengan lakban. Ada juga folder kuning yang tersusun berjejer di samping foto-foto itu. Folder-folder itu diberi label A sampai Z. Aku tidak sanggup membuka folder-folder itu dan melihat apa isinya. Ada ruang cuci atau penyimpanan di belakang, di ruang bawah tanahnya yang entah kenapa mulai kuperhatikan. Ada laci di mejanya yang tergantung setengah terbuka. Aku menariknya hingga terbuka penuh dan itu menunjukkan foto-foto Polaroid lama. Tapi foto-foto ini mengerikan dan mengganggu. Semuanya adalah foto seorang gadis yang diikat di kursi dan mulutnya ditutup dengan lakban. Ada juga folder kuning yang tersusun berjejer di samping foto-foto itu. Folder-folder itu diberi label A sampai Z. Aku tidak sanggup membuka folder-folder itu dan melihat apa isinya. Obeng terkecil berhasil masuk ke lubang kunci berbentuk persegi panjang, memungkinkan aku memutarnya cukup untuk membuka kunci dan membuka pintu. Aku tidak berhenti dan melihat-lihat. Aku langsung lari keluar pintu dan masuk ke mobilku. Aku tidak menoleh ke belakang ke arah rumah itu. Aku langsung berkendara ke kantor polisi terdekat, menunjukkan foto-foto itu kepada mereka, memberikan alamatnya, memberitahu mereka di mana menemukan foto-foto itu, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk memulai penyelidikan. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan semua informasi. Pria itu adalah bagian dari perdagangan pornografi anak di Deep Web, yang rupanya menjadi mata pencariannya. Mengapa dia memutuskan untuk mengunciku di ruang bawah tanahnya? Itu di luar akalku. Aku sama sekali tidak tahu apa yang dia rencanakan untukku, tapi jelas itu bukan hal yang baik. Kisah 10, aku biasa menjadi pengasuh di masa remajaku. Ketika aku berusia 14 tahun, aku pernah menjaga seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Cody. Sekali saja. Orang tuanya memberiku sedikit instruksi, selain memesan pizza untuk makan malam dan tidak membiarkannya masuk ke kamar mereka. Mereka juga memberiku komentar menarik bahwa Cody cenderung bertindak berbeda dari anak-anak lain dan bahwa dia akan berbicara sendiri atau dengan teman imajinasinya, terutama saat dia bermain dengan mainannya. Jadi, saat itu siang hari, hujan lebat di luar. Aku sedang menonton acara Wipeout lama yang dulu tayang di TV di awal tahun 2000-an. Cody sedang di lantai bermain dengan mainannya yang berserakan di ruang tamu. Cody terus menggunakan nama Agnes. Dia bertingkah seperti sedang bermain dengan anak lain yang duduk di depannya. Salah satu mainannya yang berada di seberang ruangan darinya aktif entah dari mana. Aku hanya merasa aneh karena mainan itu adalah salah satu benda kecil berbentuk kubus dengan engkol yang harus ditarik ke bawah dan kemudian latar belakang balap bergerak simulasi muncul di layar. Itu adalah jenis mainan yang membutuhkan usaha untuk diaktifkan dan di sana mainan itu aktif sendiri. Aku bertanya pada Cody bagaimana itu bisa terjadi. Dia menatapku dan berkata, Agnes sedang bermain dengannya. Harus kuakui, agak mengganggu mendengar dia mengatakan itu. Aku mengambil mainan itu dan mematikannya. Malam itu, di jam terakhir menunggu orang tuanya kembali, aku sedang di kamar mandi membersihkan diri. Ketika ada ketukan di pintu, Cody, kataku. Aku membuka pintu. Cody tidak ada di sana. Aku melihat ke lorong mencari Cody. Salah satu pintu di ujung lorong mulai terbuka perlahan, benar-benar perlahan. Aku mematikan lampu kamar mandi dan berjalan masuk ke kamar, berharap melihat Cody bermain-main, mencoba menakutiku. Sebaliknya, Cody sedang duduk di tempat tidur di sudut terjauh ruangan, menatapku. Aku bertanya padanya, siapa yang baru saja mendorong pintu itu? Agnes, katanya.
Sekarang benar-benar ketakutan, aku pergi mengangkat Cody dari tempat tidur dan membawanya ke ruang tamu, di mana aku menghabiskan sisa jam kerjaku sampai orang tuanya kembali. Aku tidak menyebutkan hal-hal Amir yang terjadi, tapi ketika mereka menghubungiku untuk menjaga Cody lagi beberapa minggu kemudian, aku tidak pernah menelpon mereka kembali.